kita mulai live. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan. Saudara sebangsa dan setanah air Indonesia, bertemu kembali dengan Hendro Verleso. Pada malam hari ini, saudara kita ingin meneruskan berita yang kemarin. Ternyata kan sudah dibuka ini sama polisi. Jadi beritanya ada 4 tersangka, saudara. 4 tersangka ini adalah Pak RT, ya kan, dan penduduk situ, saudara. Penduduk situ yang tertangkap tangan karena dia membawa senjata tajam. Mungkin kalau mereka-mereka yang cuma teriak-teriak, mengumpat, memaki, itu sepertinya dia akan lewat aja. Karena sepertinya saya melihat itu rame, saudara, rame. Dan waktu kejadian itu banyak orang menggeruduk ke sana, tapi yang ditangkap adalah 4. Saya pikir 40, saudara, 4 saja. Jadi polisi sudah menentukan bahwa hanya 4 tersangka saja. Nah, 4 tersangka ini mempunyai peran apa ya? Saudara, 4 tersangka ini perannya masing-masing. Tapi perannya sepertinya yang paling parah adalah ketua RT, Diding ya. Habis itu ada lagi 3 yang dia ketahuan menggunakan atau membawa senjata tajam. Dan ini yang menjadi perhatian kepolisian, saudara. Kita ungkap ya bahwa yang menjadi perhatian polisi hanya mereka-mereka yang membawa senjata tajam. Tapi mereka semua yang mengumpat-ngumpat, yang memaki-maki, mereka bebas begitu saja. Kita lihat ya, ini adalah berita yang saya dapat sebenarnya malam juga, saudara. Ya kan, tadi malam atau mungkin ya menjelang pagi deh ini ya. Ini saudara, akhirnya dikumpulkan semua. Termasuk adalah tokoh-tokoh agama, termasuk adalah dari mereka-mereka yang di sana yang berpengaruh deh ini ya. Ini 4 aja, saudara. 4 ini, yang satu ini adalah si Diding, ya kan, Diding yang pakai kupluk itu, Diding. Dan 4 yang lainnya kelihatan, saudara, bandel-bandel karena saya lihat tangannya itu pada bertato. Orang yang ditangkap ini rata-rata punya tato sepertinya. Ya kan, yang dia akhirnya memaki-maki, terus mengintimidasi mahasiswa dan mahasiswi yang ada di sana. Dan hanya ini saja, saudara, yang ditangkap ini. Ini peran 4 tersangka. Peran 4 tersangka pengeroyok mahasiswa Katolik Unpad saat doa Rosario. Ini 4 orang ditetapkan sebagai tersangka. 4 orang ditetapkan sebagai tersangka kasus penggerudukan hingga pengeroyokan terhadap mahasiswa Katolik Universitas Pamulang atau Unpam saat ibadah doa Rosario di sebuah kontrakan di Jalan Ampera, Setu, Tangerang Selatan. Mengapa di sini tidak ada ungkapan senjata tajam, tapi di belakangnya nanti ada, saudara, karena terlihat mereka digores, saudara, dibacok atau digores, cowok ya, si Victor, terus ada cewek juga yang kena, ya kan, berarti ada lebih daripada 1 orang yang kena senjata tajam. Dan ini harusnya menjadi perhatian daripada pemerintah, termasuk adalah kepolisian. Dan saya mendengar juga, ya kan, Menko Polhukam yang baru, ya kan, Menko Polhukam yang baru, Cahyadi itu juga sudah mengomentari orang-orang yang mengeroyok ini, saudara. Keempat tersangka ini, yakni inisialnya adalah, yang pertama adalah I, ya kan, umur 30 tahun. Yang kedua adalah S, umur 36 tahun. Yang ketiga adalah A, umur 26 tahun. Dan ketua RT setempat berinisial Diding, ya kan, D, Diding, umur 53 tahun. Paling tua, saudara. Jadi ini lihat ini, ya kan, ketua RT-nya paling tua nih. Tapi paling tua yang memprovokasi, yang memaki-maki mahasiswa-mahasiswa Universitas Lampung ini, saudara. Penetapan status tersangka ini berdasarkan bukti dan gelar perkara yang ada. Langsung dilakukan gelar perkara ya, karena apa? Karena sudah ramai, saudara, sudah ramai. Dan ramainya ramai banget, ya, karena kalau mungkin ramainya sayup-sayup akan bebas lagi nih. Dalam serangkaian proses gelar perkara, maka terhadap perkara disimpulkan ya, maka terhadap perkara disimpulkan cukup
bukti sehingga terhadap beberapa saksi yang terlibat ditetapkan sebagai tersangka. Itu kata Kapolres Tangerang Selatan, AKBP Ibnu Bagus Santoso, ya kan, seorang bintang 2, saudara. Bintang 2, Melati, saudara, ya kan, Melati 2 ini, AKBP ini Melati 2, Ibnu Bagus Santoso. Kalau dia dengan Melati 3 itu adalah kolonel, ya kan, atau mungkin komisaris besar atau kombes. Ini adalah Ajun Komisaris Besar Ibnu Bagus Santoso kepada wartawan Selasa kemarin tanggal 7 bulan 5 2024, saudara. Ini ya. Adapun dalam kasus ini, polisi menyita sejumlah barang bukti yang diantaranya adalah 3 buah senjata tajam, saudara. 3 buah sajam atau 3 buah senjata tajam jenis pisau. Terus pakaian serta rekaman video saat peristiwa itu terjadi. Ada 3 senjata tajam dan ini digoreskan, ini dibacokkan, saudara. Ini adalah senjata tajamnya punya, satu adalah ketua RT, yang kedua itu anak-anak bandel, kelihatan sekali kalau dia menggunakan ada tatoannya, saudara, di tangannya ada tatoannya. Di antara adalah 3 buah senjata tajam jenis pisau, terus pakaian serta rekaman video saat peristiwa ini terjadi. Atas perbuatannya tersebut, keempat tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat RI nomor 12 tahun 1951 dan atau pasal 170 KUHP, terus pasal 351 ayat 1 KUHP, pasal 335 ayat 1 KUHP junto pasal 55 ayat 1. Tersangka D, nah ini Diding ya. Tersangka D sempat meneriaki para mahasiswa dengan suara keras, dengan nada umpatan dan intimidasi, dengan nada umpatan dan intimidasi, saudara. Ini marah-marah, saudara. Wah, kata-katanya kotor ya. Kata-katanya tidak dapat kita masukkan di sini karena kata-katanya kata-kata kotor nih. Diding ini mulutnya perlu diservis nih. Mulutnya perlu ditonjok atau diapain ya. Diservis nih mulut daripada Diding ini. Ya kan? Saya ulang, tersangka D, Diding, sempat meneriaki para mahasiswa dengan suara keras, dengan nada umpatan dan intimidasi. Tidak hanya itu aja, saudara, dia juga membacok mahasiswa juga di sana. Hal itu diucapkan Diding karena merasa para mahasiswa ini, saya ulang. Hal itu diucapkan Diding karena merasa para mahasiswa yang sedang beribadah itu mengganggu lingkungan sekitar. Bohong, saudara. Oh, masa orang bisik-bisik mengganggu lingkungan? Yang teriak-teriak itu mengganggu, saudara. Orang namanya doa rosario itu nggak ada teriak-teriaknya, saudara. Ngawur. Makanya itu belajar tuh, ya karena disekolahin tuh sama guru ustadznya, itu harus disekolahin bagaimana mungkin semua agama itu menunaikan ibadahnya, itu harus belajar nih, ibadah rosario. Kemudian tersangka 1 memiliki peran yang mirip dengan D. Wah, ini, saudara. Tersangka I, ya karena tersangka ini memiliki peran yang mirip dengan D. Dia turut meneriaki korban sambil mengintimidasi, membawa pisau, karena mereka ini 3 orang ini membawa pisau semua, saudara. Membawa pisau sehingga dia berani, karena kalau ini banci ini kan begini, saudara. Mereka ini sangat kebanci karena beraninya tuh kalau bawa pisau, bawa senjata tajam gitu loh. Ya kan? Namun I turut melakukan tindakan mendorong sebanyak 2 kali karena korban menolak perintah I. Ya, perintah Bromo Corah ini nggak perlu diikuti, saudara. Ini perintah anak-anak bandel ya, anak-anak brengsek ini. Jadi 2 tersangka lainnya yakni S dan A, ya kan? 2 tersangka lainnya yakni S dan A
membawa senjata tajam atau sajam berjenis pisau. Keduanya membawa pisau untuk menakuti korban dan teman-temannya, saudara. Nah, orang-orang ini kan nggak bawa apa-apa nih, mahasiswa-mahasiswa ini. Dia malah membawa rosario, saudara. Mahasiswa-mahasiswa itu membawa rosario itu yang bulat-bulat itu kan, yang untuk berdoa lah itu, saudara, dia membawa rosario. Orang-orang si pengeroyokan ini datang dengan membawa pisau. Nggak seimbang ya kan, ditunggu dong ya kan. Janjian aja, bikin janjian. Saya rasa anak-anak daripada si NTT ini juga berani juga kalau untuk mengatasi mereka-mereka seperti orang-orang bandel ini ya kan. Dua tersangka lainnya adalah S dan A yang karena membawa senjata tajam atau sajam berjenis pisau. Keduanya membawa pisau untuk menakuti korban dan teman-temannya, saudara. S dan A membawa senjata tajam jenis pisau dengan maksud untuk melakukan ancaman, kekerasan, guna menakut-nakuti korban dan temannya yang berada di TKP agar mereka segera pergi dan membubarkan diri. Nah, orang berdoa kalau disuruh pergi membubarkan diri nih. Ini orang-orang ini otaknya salah, saudara. Ini kan yang 4 orang ini otaknya pada soak, ya kan. Orang berdoa masa disuruh pergi, ya kan, urusannya apa dengan mereka ya. Nah, ini kronologisnya nih. Pengeroyokan bermula saat pria berinisial D yaitu Diding, itu umur 53 tahun, mendatangi tempat mahasiswa beribadah. Mulanya ada kegiatan doa bersama, dalam kurung digelar oleh mahasiswa. Selanjutnya datang seorang laki-laki berinisial D yaitu Diding yang berupaya membubarkan kegiatan tersebut dengan cara berteriak, saudara. Ngumpat-ngumpat, saudara, kata-kata kotor keluar ya, kata-kata kebun binatang itu keluar, dilakukan oleh Diding ini. Diding hendak membubarkan kegiatan doa bersama yang dihelat mahasiswa sekitar pada pukul 19.30 WIB, saudara. Masih sore, ya kan, masih sore. Dan ini kan remaja-remaja ini kan berdoa baik, saudara, karena ini ada kegiatan, karena ini adalah bulan Mei dan nanti Oktober itu mereka-mereka Katolik itu menunaikan ibadah, dan ibadah itu di rumah-rumah dan biasanya pelan-pelan, saudara. Ya kan? Teriakan yang dilontarkan oleh Diding membuat situasi di lokasi kejadian menjadi gaduh. Bukan Diding doang, saudara, itu rame-rame itu, ya kan? Bagaimana sih ini beritanya, ya kan? Diding datang dengan keroyokannya, saudara, dengan orang-orang banyak ya kan, dan dia berteriak-teriak semua di sana, memaki-maki orang-orang yang ada di lokasi, sambil dia membawa senjata tajam dan menggores lah, ya kan, membacok si wanita dan membacok ada pria, 2 orang terbacok ya. Jadi setelah Diding berteriak, ya kan, datang beberapa orang untuk mencari tahu apa yang terjadi. Dan timbul kegaduhan serta kesalahpahaman. Ya kan, tutur Ibnu. Kesalahpahaman itu kemudian berujung pada aksi pengeroyokan, saudara. Enggak juga. Mereka pertama itu adalah si Diding yang berteriak-teriak, saudara, dan menimbulkan keributan di sana. Begitu keributan, kacau balau, saudara. Kacau balau, mereka bingung. Ya kan, karena banyak orang dia akan lari. Wah, di sana dikejar-kejar, saudara. Ya kan, kelihatan itu di media. Jadi sebelumnya sebuah video viral di media sosial yang memperlihatkan adanya keributan antar warga di kawasan Setu, Tangerang Selatan pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024. Di video yang diunggah oleh akun X Katolik G bernarasikan insiden tersebut, yakni saat mahasiswa Katolik Universitas Pamulang atau Unpam digeruduk saat melakukan ibadah doa rosario di salah satu kontrakan di sana. Jadi penggerudukan yang dilakukan oleh ketua RT dan sejumlah warga tersebut terlihat terjadi pada malam hari, saudara. Bukanlah sore, bukan malam, ini ngawur, saudara. Bukan, kalau malam itu jam 12 malam, ya kan. Ini jam setengah 7:30 masih sore, saudara. Beruntung dalam insiden tersebut tidak terdapat korban jiwa.
Karena tidak ada perlawanan, coba kalau melawan pasti ditusuk ini sama mereka-mereka. Karena mereka kocar-kacir aja. Ya kan tadi malam mahasiswa Katolik Universitas Pamulang berkumpul di sebuah rumah di Victor Serpong. Ini yang ditusuk ini adalah si Victor ini dan berdoa rosario. Ya kan saat mereka digeruduk Pak RT ya kan namanya Diding dan warga ini digeruduk Diding dan warga yang membawa senjata tajam untuk membubarkan dan memukuli ya kan ini saudara dan memukuli para mahasiswa yang sedang berdoa. Beruntung tidak ada korban jiwa. Itu tulis daripada akun Katolik G ya kan. Terkait itu Kasat Reskrim Polres Tangerang Selatan AKBP Alvino Cahyadi membenarkan adanya kejadian ini. Ia mengatakan saat ini kasus tersebut tengah diselidiki oleh pihaknya. Terkait perkara dugaan tindak pidana yang sedang kami lakukan ya kan, saat ini dalam proses penyelidikan, itu kata singkat Alvino kepada wartawan ya, pada kemarin Senin, saudara. Jadi termasuk soal adanya informasi jika ada seseorang yang ditusuk, ya kan ada peristiwa tersebut, benar-benar saudara, karena ada darah-darahnya kok. Ya kan semua kita banyak saudara dikirimin ya kan. Dan ini dilakukan oleh si Diding saudara. Diding, aduh Diding ya. Diding umur 53 tahun nih, sudah tua juga ini. Ya kan dia dengan anak-anak remaja-remaja itu. Ini kan remaja-remaja itu umurnya di bawah 23 tuh, masih kecil-kecil ya, masih muda-muda. Digeruduk, dibawain pisau, diumpat-umpat, diusir-usir. Masa rumah sendiri diusir? Ngawur saudara. Ya kan orang-orang ini parah ya. Inilah yang terjadi di Indonesia. Mereka ini sering ya, karena apa? Kejadian itu kejadian berulang, saudara. Saya mengatakan kejadian ini kejadian berulang. Dan kejadian berulang ini berarti apa? Kalau tidak dilakukan dengan tindakan yang tegas banget, nanti akan terjadi lagi di tempat di berpindah aja, saudara. Kalau tadinya sekarang di Tangerang, mungkin di Jakarta, kayak mungkin di Lampung, kayak di Sumatera, di mana-mana. Begitu, karena ini adalah kejadian berulang. Dan seharusnya kepada aparat penegak hukum memberikan sanksi yang tegas, ya kan, sanksi yang tegas. Apalagi sudah ketahuan mereka membawa senjata tajam, pisau-pisau ini, termasuk Diding dan kayaknya 3 orang saudara yang membawa pisau ini. Dan ketiga orang ini adalah orang bandar kalau nggak salah. Ada yang alamatnya di Jonggol atau di mana itu ya, yang ketahuan. Mereka datang di sana, mungkin rame-rame di sana, ya kan, orang daripada sekitar, tadinya orang-orang di sekitar, terus dia ngajak orang luar dan terjadilah keributan di sana.